Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya para kiai, para ustadz, para ajengan, haji, tolong dengarkan. Jangan Anda sok menjadi penguasa di masjid. Ya, jangan Anda sok kuasa di masjid ya. Ingat, masjid adalah rumah Allah. Dan ketika Anda membangun masjid, itu pun Anda mengemis-ngemis, minta sumbangan ke sana kemari, membuat proposal kemana aja yang Anda inginkan. Ingat itu. Saya sebagai guru hanya memperingatkan. Karena saya melihat sendiri, mendengar sendiri dari suara-suara masyarakat yang berkembang di negeri ini. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Anda sok hebat, sok menjadi penguasa, dan sok menjadi orang yang paling bersih di negeri ini. Itulah yang tidak saya suka. Bebaskan pikiran Anda. Ya. Bebaskan pikiran Anda. Masjid harus terbuka 24 jam. Terbuka 24 jam. Jangan Anda mempunyai pikiran yang enggak sama saudara kita. Ingat, masyarakat pengen menggunakan WC, silahkan. Menggunakan kamar mandi, silahkan. Jadi kamar mandi dan WC harus terbuka 24 jam juga. Jangan sampai Anda kunci. Kalau kamu tidak pengen mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat wahai saudaraku, bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Dan tamu Allah akan datang kapanpun dan jam berapapun. Ya, ingat itu. Anda jangan sok menjadi orang yang paling benar. Ya, orang datang ke masjid Anda curigai, hanya tidur-tiduran Anda curigai. Mandi di masjid, kamar mandi Anda curigai. Siapa yang bayar listrik itu siapa? Apakah Anda yang membayar? Jadi Anda jangan sok ya, jangan sok. Bebaskan pikiran Anda. Jangan-jangan yang banyak makan duit masjid adalah Anda. Ya. Karena duit masjid itu banyak, saudaraku. Banyak, uang masjid banyak. Ya. Malah pernah saya menjumpai, ya. Menjumpai berapa kali ya. Kamar mandi itu dikunci, WC dikunci. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya sebagai guru terus terang bingung. Ini orang bagaimana, kiai pengurus masjid ini bagaimana sebenarnya? Tiap hari Anda pengajian, apa yang Anda kaji itu apa? Ya, masjid itu jangan Anda puja-puja, jangan Anda sanjung-sanjung, biasa aja.
Ya. Justru ya, kalau sekiranya ada orang kelihatannya mau tidur di masjid, mau bermalam di masjid, silahkan. Kasih tempat yang enak, kasih kopi, kasih makan. Karena uang masjid itu banyak, wahai saudaraku. Jadi orang datang ke masjid gak harus sholat. Gak harus sholat. Mereka mungkin lagi menata hidup, rebahan, tiduran, istirahat. Ya, tolong dirubah mindset Anda. Kalau Anda pengen selamat nanti di akhirat, dirubah. Jangan Anda sok merasa hebat. Wahai kiai, wahai haji. Saya sebagai guru terus terang marah, terus terang. Gak seneng perlakuan Anda itu perlakuan yang konyol. Ya, gak dibenarkan. Siapapun yang mendengarkan ini pasti mendukung. Tolong berita ini disebarluaskan, wahai saudaraku. Disebarluaskan. Ini amal, berbuat kebaikan. Ya. Berbuat baik itu amal. Biar ini tersebar. Saya melihat di kota-kota besar itu rata-rata masjid itu dikunci habis sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya ngelus dada, wahai saudaraku. Jadi masjid itu kayak milik Anda. Kayak milik Anda. Anda belum tahu, gak tahunya masjid itu apa, gak tahu. Bebaskan pikiran Anda. Orang mau ke WC silakan, ke kamar mandi, mandi silakan. Seharusnya di kamar mandi itu dibelikan sabun. Ada anduk seharusnya. Karena uang masjid itu melimpah. Jangan-jangan Anda yang makan uang masjid. Ya? Anda yang makan uang masjid, jangan-jangan. Biasanya orang yang sok itu begitu biasanya. Ya? Orang yang sok itu begitu. Lihat nanti laknat Allah akan menimpa Anda. Kenapa saya selalu berteriak-teriak? Karena saya saking sayangnya kepada Anda semua. Sayang saya itu. Ya. Tolong bebaskan pikiran Anda. Bebaskan. Mereka mau tiduran, mau apa, silahkan. Di zaman dulu, ya, itu para saudagar singgahnya di masjid, tidur bermalam-malam membawa dagangan. Gak mengganggu. Apalagi sekarang. Sekarang itu shop masjid itu yang dipakai satu shop aja gak penuh. Ya kan? Satu shop aja gak penuh. Paling penuhnya hanya hari Jumat. Hanya itu aja. Ya. Jangan Anda alasan maling kota amal. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wahai saudaraku. Uang masjid berapa miliar? Berapa miliar? Ya? Isinya berapa miliar? Ada maling karena masjid itu sepi, banyak peraturan. Sehingga orang mau rebahan, mau tiduran di masjid itu nggak mau. Akhirnya masjid sepi. Ya. Tolong dirubah mindset Anda. Ingat,
masjid adalah rumah Allah. Ingat itu. Siapapun yang akan masuk ke situ silahkan. Mau orang Kristen, mau orang Buddha, mau orang apa, Yahudi, silahkan masuk. Mandi silahkan, WC silahkan. Mau tiduran silahkan. Ya, sadarlah para kiai, para haji, para ustadz, sadarlah bahwa perbuatan Anda itu tidak dibenarkan, sama sekali tidak dibenarkan. Apapun alasan Anda tidak benar. Ingat itu. Karena masjid rumah Allah, dan ketika Anda membangun masjid, Anda minta sumbangan ke sana kemari, ngemis ke sana kemari. Iya enggak? Makanya tolong ya, dibukakan pintu hatimu ya. Dibuka ya. Hatimu yang kotor itu, yang busuk itu dibuka ya. Dibuka belak. Biar Anda nanti tidak mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Itulah wahai saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Tolong berita ini disebarluaskan. Karena ini berbuat baik, amal, ya. Biar para pengurus masjid itu terbuka pikirannya, biar mengerti apa itu masjid itu. Ya. Tolong ya disebarluaskan berita ini. Karena ini kebaikan. Karena saya melihat di mana-mana itu masjid sudah dikunci. Kamar mandi juga begitu. Bahkan ada tulisan dilarang mandi. Astagfirullahaladzim. Oke ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.